ما في جوائز يا شيخ؟ tidak ada hadiah? Hah? ما في؟ موجود؟ في جوائز؟ Ayo. Santri, satu orang santri. Wah, satu orang santri atau dibagi 5? Satu orang santri ada, masya Allah. Min mutabariin, yalah man sanna sunatan hasanah. Iyalah, masya Allah. Man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa lahu man amila biha. Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang mau ikut tabaruat? Silakan. Nah, ini ada hadiah untuk santri yang menjawab murojaah kita. Masya Allah. Masih ada tambahan? Masya Allah. Kita jadikan ini yang paling terkenal. Masya Allah, ada tambahan lagi. Antum suka uang atau suka parfum? Dua-duanya. Yang penting dijawab ya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Tentu pertanyaannya tidak akan banyak karena kita punya materi baru ya. Kita ada materi baru, jadi kita kondisikan. Ini ada parfum yang bisa jawab ya. Ya. Ada parfum bagi yang menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita menambah pelajaran baru, kita murojaah. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi tambahan. Wah, ini ghanimah. Masya Allah. Antum al-an jihadu fisabilillah, jihad fi talabil ilm, jihad bi talabil ilm. Naam. Baik, kita akan merojaah sedikit. Baik. Bismillah. Kenapa kita perlu merojaah ya ikhwah? Karena pada merojaah itu ada faedah yang mungkin tidak sempat kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Makanya ulama mengatakan fil i'adah ifadah. Pada murojaah itu ada faedah baru. Baik. Kita pada pertemuan lalu sudah sedikit membahas tentang 3 pendapat ulama masalah hukum bersedekah ba'da ruku, setelah ruku. Siapa yang bisa sebutkan dan jelaskan 3 pendapat tersebut? Yalah. Parfum sama fulus. Turidun? Iyalah, siapa yang bisa jawab angkat tangan. Sebelum mana yang tunjuk sendiri? Ada 3 pendapat tentang hukum bersedekah setelah ruku. Tidak ada. Antum tidak mau fulus? Tidak mau uang? Mau? Jawab dulu. Iyalah. Boleh lihat catatan. Anda pengen lihat siapa yang di antara antum yang mencatat. Silakan. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ada? Ya lebih surah waktu kita, waktu-waktu. Kita tidak butuh waktu yang lama untuk meroja. Cepat, dijawab cepat. Iyalah, silakan. Pendapat pertama. Sunnah. Mana suaranya? Sunnah. Pendapat kedua, bid'ah. Pendapat ketiga, ya, tidak perlu disebutkan mazhabnya siapa, pendapatnya saja dulu.
boleh. Tidak boleh. Yang kedua, terserah. Masya Allah. Dia cuma merubah bahasa tapi maknanya sudah benar. Jadi ada tiga. Pertama boleh, yang kedua tidak boleh, yang ketiga terserah. Antum mau uang? Tak. Masya Allah, tak. Ya Allah. Siapa namanya? Masya Allah. Ta'ala man? Abdullah. Masya Allah. Nama yang paling disukai oleh Allah. Abdullah wa Abdurrahman. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang antum pilih pendapat yang mana ya Abdullah? Yang boleh apa yang tidak boleh? Yang mana yang antum pakai? Yang antum praktekkan yang mana? Bersedekap atau tidak setelah ruku? Tidak. Boleh atau tidak boleh ya Abdullah? Boleh. Berarti antum bersedekap? Tidak. Berarti dia memiliki pendapat yang ketiga. Terserah. Mau sedekap silakan, mau tidak sedekap juga tidak ada masalah. Itu pendapat yang aman ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin teliti lebih dalam tentang sebab perbedaan pendapat itu adalah tentang mengkhusus tentang hadis khusus atau amalan salaf berkaitan dengan bersedekap setelah ruku. Ya, makanya Imam Ahmad memberi pilihan antara bersedekap dengan tidak. Itu disebabkan karena tidak ada dalil yang jelas, yang tegas menunjukkan Nabi dan para sahabat serta ulama salaf bersedekap setelah ruku. Makanya Imam Ahmad memberi pilihan. Tapi kalau sebelum ruku, bersedekap sebelum ruku saat berdiri, itu tidak ada ulama beda pendapat. Jadi itu jelas dalilnya. Adapun setelah ruku tidak jelas, tidak tegas. Hanya terjadi perbedaan pendapat. Kalau anak pribadi, wallahu a'lam, pendapatnya yang lebih kuat itu tidak bersedekap. Nah, silakan. Berikutnya, siapa lagi yang mau murojaah? Ya. Selain santri boleh, tidak ada masalah. Kita punya hadiah banyak. Selain santri boleh menjawab. Silakan. Gonimah. Semua peserta perang berhak mendapatkannya. Baik, jawab ya. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang masalah mengangkat tangan sebelum sujud. Atau sebelum itu kita murojaah tentang masalah mana yang lebih duluan, lutut apa tangan ketika hendak turun sujud. Wah, banyak yang angkat tangan. Yang ini paling duluan tadi. Ya, antum. Tangan. Tadi sebutkan perbedaan pendapat ulama. Berapa pendapat ulama masalah ini? Dua. Apa perbedaan? Apa pendapat pertamanya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya anak ulangi ya. Pendengarkan baik-baik. Pertanyaannya, antum kan berdiri setelah ruku, berdiri kan? Ya, tidak. Terus mau sujud. Nah, pas mau sujud ini duluan mana? Lutut duluan apa tangan duluan ke lantai? Tangan duluan. Ada pendapat lain? Sudah. Ada pendapat lain selain tangan? Apa? Lutut. Ada pendapat lain selain lutut? Kenapa antum tidak tiru Abdullah? Abdullah sebut ketiga pendapat. Bersamaan. Artinya wah, pitikan anak ini ya. Betul tidak? Antum mencatat atau tidak? Tidak, pasti pitikan anak. Tidak apa-apa, antum dapat satu parfum labas ta'al ya. Siapa namanya? Hudzaifah. Ada uang, masya Allah.
Tabarakallah ya Hudzaifah. Abdullah, Hudzaifah nama sahabat semua. Ubaidillah al-Arba'. Taib. Berikut tadi yang angkat tangan, sebutkan pendapat yang ketiga yang dia belum sebutkan. Terserah. Kenapa bisa terserah? Boleh lutut, boleh tangan duluan, terserah. Kenapa bisa? Dua-duanya cocok. Salah. Itu baru anak bilang salah alasannya. Pendapatnya lemah. Apanya yang lemah? Dalilnya. Ya, hadisnya yang lemah kan. Pendapat yang mengatakan lutut dan pendapat yang mengatakan tangan duluan, dua-duanya hadisnya lemah. Ta'al ya Syekh. Masya Allah. Ini kalau berkenaan dengan ilmu hadis langsung besar hadiahnya ya. Syekh Yaman ya, dari Yaman. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Yang mana yang lebih kuat? Waktu pertemuan lalu kita kuatkan pendapat yang mana? Lutut duluan apa tangan duluan? Yang sudah jangan angkat tangan lagi. Yang dekat tiang, Pak Ayah antum. Ya. Lutut duluan. Tangan duluan. Yang benar jawabannya, yang benar. Lutut apa tangan duluan? Atau boleh terserah? Lutut duluan. Apa kita bilang waktu pertemuan lalu kenapa bisa lutut duluan? Yang lain. Yang jelas jawabannya, ya, antum. Kenapa bisa tangan duluan seperti tidak mengikuti onta? Apakah hadisnya itu kita kuatkan sahih atau tidak hadisnya kita bilang? Sahih? Naam, hadisnya hasan ya, kita kuatkan hadisnya waktu itu adalah hadis yang hasan. Maka itu yang lebih kuat. Karena ini berkenaan dengan ilmu hadis, maka hadiahnya agak lebih besar. Masya Allah. Nanti yang 50 ini lihat pertanyaannya nanti ya. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, tidak apa-apa, anak pengen tes saja semua. Antum punya pemahaman terhadap penjelasan kita yang berlalu. Baik. Sekarang soal berikutnya. Apa bagus soalnya? Anak jadi bingung. Baik, berkenaan dengan angkat tangan ya, angkat tangan di 4 posisi pada saat takbiratul ihram, pada saat mau ruku ya toh, dan bangkit dari ruku, dan pada saat bangkit dari apa? Yang keempat apa? Menuju rakaat berapa? Kedua apa ketiga? Ketiga. Sekarang yang anak tanya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa hukum mengangkat tangan pada saat mau sujud? Ada dua pandangan. Pandangan pertama itu pandangannya Umar dari hadis. Buka anunya antum supaya jelas. Ini bagus jawabannya. Ya. Pertama itu Nabi tidak mengangkat tangan. Mau sujud. Itu pandangan dari diambil dari hadis Ibnu Maknam. Dan yang kedua sesekali dari hadis Malik bin Umairi. Itu dikuatkan oleh pendapatnya Syekh siapa? Kemudian ditarji oleh Syekh Albani ya, santum. Dan di dalam ini tidak digunakan kaidah al-mutlaq alal muqaddam ala nafi. Kenapa? Dikarenakan hadis Ibnu Umar itu kuat. Sedangkan Malik bin Uwais tolak lemah. Diambil hadis Ibnu Umar. Ya, jadi yang benarnya angkat tangan apa tidak? Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Anda sudah berharap untuk bilang angkat tangan. Tidak mengangkat tangan jadinya tarjihnya. Begitu yang kita kuatkan waktu pertemuan lalu. Apa yang kita kuatkan pada pertemuan lalu? Jawaban antum sudah benar ya saya. Tapi sisa antum coba lihat catatan antum baik-baik. Apakah
salah satu dari hadis itu ada yang lemah? Jawabannya tidak, dua-duanya benar kan hadisnya dari Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, ada 4 tahap yang kita lewati ketika ada hadis yang seolah-olah bertentangan. Antum masih ingat? Yang pertama, al-jam'u mahma'amkan, yang menggabungkan, mengkombinasikan. Kalau tidak bisa digabungkan, nansih wal mansukh, dicari mana yang lebih duluan tanggalnya, hadisnya, dan dia menghapuskan yang belakangan. Tarjih, mana yang lebih kuat dari sisi sanad misalnya, atau tawakkuf. Dan ini kita sebutkan kenapa harus digabungkan, tidak langsung ditarjih. Al-Quran saja memberi contoh kita demikian tuh. Anda kasih contoh antum logika kemarin, orang punya dikasih 2 pilihan. Antum pengen rumah atau mobil? Pilih dua-duanya. Kalau bisa duanya. Kalau tidak bisa baru dipilih salah satunya. Antum pengen 4 istri atau 3 istri? 4. Kalau tidak bisa 4, baru 3. Kalau tidak bisa 3, baru 2. Kalau tidak bisa 2, baru 1. Ini dari anak apa dari Al-Quran? Apa punya ayatnya? Masa apa? Apa punya ayatnya? Punya ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi hukum asalnya apa? Poligami toh. Kalau tidak mampu baru 1. Antum sepakat dengan anak ini atau tidak? Anak tahu yang tidak sepakat, akhwat pasti tidak sepakat. Tapi memang begitulah konteks ayatnya. Dibilang Allah apa? 2. Kalau tidak 2, tidak mampu 2, ya 3, 4. Kalau tidak mampu poligami baru 1. Jadi hukum asalnya itu digabungkan. Kalau tidak mampu baru ditarjih atau dipilih salah satunya. Nah, sekarang kembali ke teks hadis. Antum kalau bahasa poligami langsung semangat. Kembali ke masalah teks hadis. Jadi bagaimana menggabungkan itu 2? Dengan sesekali. Itu yang kita kuatkan pada pertemuan lalu. Ahsantum barakallahu fikum. Ini agak lengkap jawabannya, jadi agak gede hadiahnya. Masya Allah. Wa iyyakum. Si mau murojaah? Wah, kita murojaah saja hampir waktu setengah jam. Nah, masih mau ya? Masih ada khamsun, uang biru. Sayangnya tidak ada uang merah ya. Kalau ada uang merah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Ana pengen kasih uang biru. Siapa yang bisa jawab? Tapi tidak boleh ada yang salah satupun. Sebutkan semua contoh cara sujud yang salah yang kita contohkan pada pertemuan lalu, dan 2 contoh sujud yang benar yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Antum sudah jawab apa belum? Tapi ada dapat hadiah? Belum. Antum jawab. Silakan dengan praktek. Ada Masya Allah, kesempatan. Antum jangan sia-siakan kesempatan ya. Salah tadi berapa? Anda tidak sebutkan yang salah berapa. Yang penting tidak ada yang kurang ya. Kalau ada kurang 1 berarti kesempatan mendapatkan hadiah. Jadi kita pindahkan kepada temannya. Langsung duduk kalau salah. Silakan cara sujud yang salah dulu. Cara sujud yang salah dulu. Sebentar. Ana pengen cek dulu. Sabar ya. Ana pengen takkit aja dulu. Ada beberapa anak ta'liq sama kemana perginya ta'liq katanya. Baik. Tafadhal. Yang salah dulu. Ya. Salah ya. Tunggu dulu, sebelumnya kemarin kita sebutkan berapa yang salah? Tidak, itu yang benar 2. Yang salah Anda hitung ya. Kemarin itu Anda sebutkan yang salah ada 1,
3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 cara yang salah dan 2 cara yang benar. Silakan. Antum menyerah memangnya atau bagaimana? Belum? Oke. Ada 7 cara yang salah. Yang pertama, ya, yang melesehkan tangan di lantai seperti binatang yang satu. Betul. Ya, itu cara yang salah dalam sujud. Apalagi yang kita bilang itu apa itu? Kepala, kenapa kepala? Tidak menyentuh. Ini tidak kita singgung kemarin karena hukum asalnya ketika kening sudah tersentuh lantai dan hidung itu ngikut. Kalau dia tetap kalau tidak ngikut, dia tetap sah salatnya tapi kurang pahalanya. Tidak ada kita singgung itu kemarin. Iyalah, kasih kesempatan lagi. Betul. Cara yang kedua dengan menggepalkan apa? Tinju. Nah, 2. Nah lagi. Antum tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh asal-asalan. 2 sudah benar. Lanjut. Ada itu kemarin. Betul. 3 sudah betul. Ada 3 itu kemarin. Yang mana lagi? Ya, bingung antum. Bingung. Ya, betul. 4. Subhanallah. 3. Itu masih ada 4 lagi. 4 sisa 3 yang salah. Ada minta bantuan juga ya, pakai minta bantuan di sini. Berarti nanti dibagi hadiahnya ya. Tidak ada kita contohkan itu kemarin. Tidak ada. Bingung? Ya, Anda kasih bantuan. Yang telapak tangannya sejajar dengan lututnya. Gimana contohnya kemarin? Ya, sejajar dengan lutut. Geser lagi. Gitu, sejajar dengan lutut. Sisa 2. Yang salah, sisa 2. Kan 7 kita bilang. Ya. Tidak ada situ. Itu yang benar itu. Maksudnya tangan direnggangkan. Begini. Tapi ya itu boleh. Tangannya tidak dia berarti itu tidak kita sebutkan kemarin, tapi itu benar yang dia contohkan. Ketika tangan direnggangkan, jari jemari direnggangkan, itu cuma cara sujud yang salah. Sisa 1. Enggak, yang salah dulu. Itu cara sujud yang benar itu ketika sejajar dengan kepala. Kan kita kasih 2 contoh sujud yang benar toh? Gimana? Kakinya apa? Renggang di belakang. Sisa 2 yang benar. Yang benarnya. Yang sejajar dengan bahu. Itu tapak tangannya sejajar dengan bahu. Mana bahunya tuh? Bahunya tuh mungkin mana? Di mana dibilang bahu? Sejajar dengan bahu ya. Coba lagi. Ya, sejajar dengan bahu dan direnggangkan sampai kelihatan putih ketiaknya. Cara yang benar yang kedua, sejajar dengan telinga. Ya. Coba lihat. Sejajar dengan telinga sudah ahsan tuh. Dapat 50? Dapat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Coba antum lihat mukanya merah sekali. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Berarti antum sudah tahu bagaimana sujud yang benar dan sujud yang salah. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada pelajaran berikutnya. Setelah sujud dan yang berkaitan dengan sujud kita sudah bahas pada pertemuan lalu. Setelah sujud apa lagi? Duduk antara
dua sujud. Duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Ini berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', yaitu summa yasjud hatta tatma'inna mufasilahu summa yaqul Allahu akbar wa yarfa' ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Baik. Jadi ketika dia sujud kemudian bangkit dari sujud, dia mengangkat ya badannya, kemudian mengucapkan apa? Allahu akbar. Lalu dia sujud lalu dia duduk dengan duduk apa? Duduk antara dua sujud namanya. Duduk antara dua sujud. Sekarang kita berbicara cara duduk antara dua sujud. Sifat Nabi dalam duduk antara dua sujud. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ya disebutkan fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlal yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Sekarang siapa yang mau contohkan ke depan cara duduk antara dua sujud? Ya, bagaimana cara duduk antara dua sujud? Siapa tadi? Ya, maju. Untuk ini spesialis contoh ya. Sudah terbukti. Ya, bagaimana cara kakinya yang kakinya atau menghadap ke samping supaya kelihatan dari arah samping. Taib. Ya, dibilang oleh Abu Humaid, Nabi kalau duduk dalam sholat di 2 rakaat pertama, artinya duduk antara dua sujud, beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan jari jemarinya itu apa? Menghadap ke arah kiblat. Coba bagaimana? Ya. Ya, kebanyakan orang biasa dia beginikan kakinya. Ini benar apa salah? Nah, ya, ketika gimana? Ya, coba lihat kakinya yang paling penting. Kecuali kalau memang ada apa? Ada sakit di kakinya, ada uzur, tidak ada masalah. Maka itu perlu diperhatikan karena orang itu tidak paham mana yang sunnah. Jadi dia meninggalkan sunnah gara-gara tidak paham bahwa menegakkan kaki kanannya itu adalah termasuk sunnah. Nah, kemudian masalah berikutnya itu sudah tidak ada masalah. Itu duduk tawarruk namanya. Duduk iftiras ya, duduk tawarruk nanti di tasawuf akhir. Sekarang kita berbicara tentang mengacungkan telunjuk di saat duduk antara dua sujud. Apa hukumnya seseorang mengacungkan telunjuknya di saat duduk di antara dua sujud? Ya, kalau yang lazimnya kalau orang mengacungkan telunjuknya di saat apa? Duduk tasyahud, apa tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Tapi kita berbicara tentang pas duduk antara dua sujud. Bolehkah seseorang mengacungkan telunjuknya atau tidak? Ada dua pendapat. Antum hilang lagi ahli fikihnya. Sekarang kita belajar fikih sholat ini. Sifat sholat Nabi itu banyak khilafan, banyak perbedaannya. Baik, sekarang kita bilang apa? Terjadi perbedaan pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama disunahkan mengacungkan telunjuk, jari telunjuk. Pendapat yang kedua tidak disunahkan atau bid'ah. Baik. Pendapat yang pertama ini dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Ibnu Qayyim dari ulama terdahulu. Mereka berdalil dengan hadis Abdul Razak ya, dari Musannaf Abdul Razak yang mana dalam hadis ini disebutkan bahwa Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat beliau duduk dan menjulurkan kaki kirinya sembari meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, tangan kanannya di atas paha kanannya, lalu mengacungkan jari telunjuknya dan membuat lingkaran mempertemukan dengan ibu jari dengan jari tengahnya seperti ini kurang lebih ketika dia duduk. Kemudian dia sujud. Ya, ini Nabi sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa
Disyariatkannya mengacung telunjuk pada saat apa? Duduk antara dua sujud. Tapi masalahnya adalah ini dibantah oleh ulama yang mengatakan ini tidak sunnah, bid'ah. Alasannya apa? Ini ditinjau dari sisi keabsahan hadis. Hadis ini bermasalah dari sisi kesohihannya. Para pakar ulama hadis menyebutkan bahwa tambahan kalimat sujud itu hanya ada dalam riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri, dan ini menyelisih riwayat jamaat minas thiqat, yakni perawi-perawi yang banyak diselisih oleh satu orang perawi ini yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ya, di antara perawi yang terpercaya yang diselisih seperti Zaidah bin Qudamah, Bishr bin Mufaddal, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah, Abu al-Ahwas, Khalid, Zuhair bin Muawiyah, Musa bin Abi Katsir, dan Abu Awana. Semua ini para perawinya terpercaya semua. Nah, sekarang berarti kita butuh ilmu hadis, mustalah ilmu hadis. Pernah dengar istilah hadis susad? Kalau hadis dhaif pernah dengar? Dhaif itu artinya apa? Hadis lemah. Pernah dengar hadis mungkar? Tidak pernah. Hadis susad? Tidak pernah. Baik, kita lihat. Hadis susad dan hadis mungkar itu termasuk dalam kategori hadis lemah atau hadis dhaif. Adapun perbedaannya, ini kita perlu belajar ilmu hadis ini supaya kita bisa membantah pendapat, supaya antum jadi penuntut ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Hadis, coba dicatat ya, nanti anda tanya lagi, murojaah di pertemuan berikutnya. Apa maksud dari hadis syadz? Syadz itu artinya ganjil, tapi menurut istilah artinya adalah penyelisihan dari seorang perawi yang terpercaya. Dia menyelisihi ya orang yang lebih terpercaya darinya, atau sekelompok orang atau jamaah dari kelompok perawi yang terpercaya, atau bahasanya mukhalafatus thiqah liman huwa awthaq minhu aw jama'at minas thiqat. Jadi ada satu perawi dia terpercaya hadisnya, tapi dia menyelisihi perawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya, atau dia menyelisihi sekelompok orang atau jamaah dari perawi yang terpercaya. Ini namanya apa? Syadz. Jadi perawi yang menyelisih ini adalah perawi yang terpercaya, yang thiqah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya mungkar. Mungkar itu artinya apa? Kalau perawi ini lemah, yang dia selisihi perawi thiqah atau terpercaya, jadilah hadisnya hadis mungkar. Seperti misalnya hadis qunut subuh. Hadis qunut subuh, hadis Anas bin Malik, la yazalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta yufariqud dunya. Nabi selalu qunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Yang hadis yang diselisih hadis yang lebih kuat, Al-Hakm Al-Asja'i itu lebih kuat hadisnya. Maka ini perawi lemah menyelisih hadis dari perawi yang terpercaya, hadisnya apa namanya? Mungkar. Baik, sekarang kita berbicara kepada masalah yang kita bahas ini. Kita kembali. Hadis ini cuma satu orang yang menambah kalimat kemudian beliau sujud. Cuma satu orang perawinya bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kata Syekh Al-Albani, kalau menurut pendapat saya, kata beliau, ini kesalahan bukan terjadi pada Sufyan Ats-Tsaurinya, tapi terjadi kepada yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsaurinya, yaitu Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini walaupun dia perawi yang thiqah, tapi dia ada beberapa kesalahannya, kekeliruannya. Jadi bukan dari Sufyan Ats-Tsaurinya yang terjadi kesalahan. Tapi ala kulli hal siapapun yang salah, maupun Abdur Razzaq maupun Ats-Tsauri, tapi ini hadisnya bermasalah karena yang diselisih itu adalah sekelompok jamaah minas thiqat yang mengatakan bahwa menunjuk dengan jari telunjuk itu pada saat duduk hanyalah pada duduk apa? Tasyahud. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud
tasahud akhir. Jadi pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwa memberi isyarat dengan jari telunjuk pada saat duduk antara dua sujud hukumnya apa? Bid'ah, tidak disyariatkan, tidak boleh. Ya, karena itu tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi. Dan ini juga kita memberlakukan kaidah usul fikih di sini. Ada yang tahu kaidah usul fikih? Ada hadis yang menunjukkan misalnya tentang yang dijadikan patokan untuk menggerakkan atau memberi isyarat dengan jari telunjuk pada saat duduk. Tapi itu duduknya mutlak sifatnya. Ada dua hadis. Di sini kita sebutkan hadis yang dijadikan dasar untuk menggerakkan telunjuk, yaitu hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Abdullah bin Zubair. Ya, yaitu Rasulullah tatkala duduk di rakaat hadis Abdullah bin Zubair mengatakan tatkala Nabi duduk, beliau menyelipkan kaki kirinya dan kaki kanan sampai seterusnya. Terus beliau menyebutkan mengacungkan jarinya. Ini hadisnya duduk mutlak, tidak disebutkan duduk apa. Karena duduk dalam sholat itu ada berapa? Ada namanya duduk antara dua sujud, ada namanya duduk tasyahud awal, ada namanya duduk tasyahud akhir, ada namanya duduk istirahah. Tahu duduk istirahah? Sebelum kita apa? Bangkit. Ya, sebelum kita bangkit ke rakaat kedua dan ke rakaat keempat, itu namanya duduk istirahat. Nah, di sini tidak disebutkan pada duduk apa. Datang hadis lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberi isyarat dengan jari telunjuk itu adalah duduk tasyahud. Makanya berlaku di sini kaidah fikih hamlu mutlak ala al-muqayyad. Jadi yang mutlak, yang global itu dipandang secara khusus, secara muqayyad. Jadi yang mutlak di sini duduknya tidak disebutkan, tapi datang contoh dari Nabi bahwa yang dimaksud dengan memberi isyarat itu adalah pada saat duduk tasyahud. Jadi jelaslah bagi kita pendapat yang lebih kuat bahwa tidak disyariatkan apa? Memberi isyarat dengan jari telunjuk. Baik, anak kira sudah datang waktu azan ya? Belum? 5 menit. Baik, kita berbicara masalah berikutnya, yaitu masih duduk antara dua sujud. Sifat duduk iq'a, pernah dengar? Sifat duduk iq'a yaitu selain duduk iftirash, ada namanya duduk iq'a. Ini ada yang diperbolehkan, ada yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi ada beberapa sifat duduk yang dilarang pada saat duduk antara dua sujud. Ya, siapa yang memberi contoh lagi ke depan? Maju. Selain yang tadi, siapa yang mau memberi contoh? Ayo cepat. Ya, kita menyebutkan cara duduk iq'a yang terlarang ada 2. Ya, pertama ditegakkan lutut, kayak duduk ke lantai, ke lantai, terus tangannya sejajar dengan sisi kiri dan sisi kanannya dan di lantai, duduk baik-baik. Ya, nah, ini duduk iq'a namanya, duduk yang menyerupai duduknya binatang, atau disifatkan dengan hadis lain seperti duduknya setan. Ini yang pertama yang dilarang. Sifat yang kedua, coba duduk ya, seperti duduk iftirash. Terus kedua kakinya, sebentar. Ya, kedua kakinya ini, enggak. Begini. Ya, baru pantatnya di lantai. Ya, tahu? Nah, ini iq'a namanya. Ini juga iq'a namanya. Terus yang ketiga, bentuk iq'a, dia tegakkan tumitnya, terus dilapatkan, baru dia duduk. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ibnu Abbas memandangnya sunnah. Bahkan Taus pernah mengatakan tentang duduk iq'a yang dilarang bahwa itu menyerupai setan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ini adalah sunnahnya Nabi kalian. Nah, jadi pertama masalahnya, silakan. Pertama,
ada 2 poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah 2 duduk iqa yang dilarang, yaitu yang tadi lututnya ditegakkan ya, baru dia duduk di lantai, atau dia duduk di lantai kemudian kakinya itu dia rebahkan dan menghadap ke arah kiblat, tapi tidak mengarahkan jari jemarinya. Itu 2 cara yang dilarang. Itu tidak ada ulama beda pendapat. Tapi ulama beda pendapat di cara yang ketiga tadi, yaitu dia duduk di atas dua tumitnya. Itu namanya duduk iqa. Nah, kita lihat dalilnya ya. Kita lihat dalil hadisnya yang menyatakan tentang sunnahnya duduk iqa ini. Yang pertama, hadis yang mengatakan qulna li Ibnu Abbas fil iqa ala qadamain. Karena pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa di atas 2 tumit. Beliau berkata, itu sifat yang Taus berkata ya, itu tidak cocok untuk kaki. Lalu Ibnu Abbas menjawab, itu adalah sunnah Nabi kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ibnu Abbas memandang bahwa itu adalah sunnah karena berdasarkan apa yang beliau lihat dari Nabi SAW. Nabi pernah mencontohkan begitu. Itu dalil pertama. Terus dalil yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan duha, terus sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, dan melarangku dari mematuk seperti patukan ayam dan duduk iqa seperti duduk iqanya anjing, dan meniru musang dalam menoleh. Nah, di sini disebutkan iqa yang dilarang, yaitu yang contoh pertama dan contoh kedua. Nah, yang dimaksud oleh Abu Hurairah tadi adalah contoh pertama dan contoh kedua. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melarang uqbatus syaitan, yaitu cara duduknya syaitan, yaitu dengan menghamparkan kedua lengannya seperti hamparan kaki binatang buas. Nah, Imam Nawawi beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya bahwa iqa itu terbagi 2. Iqa yang disunahkan dan iqa yang dilarang. Yang disunahkan itulah iqa yang ketiga tadi. Dia duduk di antara 2 betisnya. Yang dilarang itulah iqa yang contoh 1 yang kedua. Contoh 1 dan yang kedua. Nah, yang contoh ke 1 mungkin jarang kita yang melakukan, tapi yang contoh kedua itu sering dilakukan. Tapi yang contoh ketiga menurut Imam Nawawi, dan itu mazhab Imam Syafi'i, itu disunnahkan. Sesekali tidak ada masalah. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan duduk yang cara ketiga tadi, iqa yang dianggap sunnah ini menurut Ibnu Abbas, itu menurut ulama lain itu tidak sunnah. Dan inilah pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin memandang duduk seperti itu mansukh dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang melarang duduk iqa. Jadi ya, ada surah azan lagi ya. Kita lanjutkan sedikit atau tidak? Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit dulu, baru setelah itu azannya. Syekh Utsaimin menyebutkan duduk iqa itu ya telah dihapus hukumnya oleh hadis Aisyah. Ya, barangkali Ibnu Abbas belum sampai kepadanya ini hadis. Bahwasanya Aisyah berkata, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi melarang cara duduk syaitan, yaitu iqa yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Zahirul hadis al-umum. Kata Syekh Shalih Utsaimin, hadis ini umum. Baik iqa cara yang pertama, baik iqa cara yang kedua tadi, atau iqa cara yang ketiga, sama saja, tidak ada bedanya. Terus apa beliau bilang? Beliau bilang, walakin Ibnu Abbas zakara anna hadzal iqa minas sunnah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan duduk iqa seperti ini sunnah. Wala yaqud an yakuna Ibnu Abbas ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalik wa lam yablughu wa lam ya'lam bima fa'ala akhiran. Nah, karena Ibnu Abbas, kenapa beliau mengatakan sunnah? Ya, Ibnu Abbas mengatakan sunnah karena belum pernah lihat Nabi duduk seperti itu. Tapi apa kata Syekh Utsaimin? Dan boleh jadi Ibnu Abbas tidak tahu tentang ya hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi tentang pelarangan iqa. Apa nama judulnya? Iqa.
hamzah, qaf, ain, hamzah. Iqa. Nah, itu duduk iqa namanya. Nah, sekarang Ibnu Shalih Al-Utsaimin memandang bahwa ini tidak sunnah. Kenapa? Karena yang paling terakhir disampaikan oleh Nabi itu dilarang. Bahkan Shalih Al-Utsaimin mengkiaskan atau menganalogikan dengan apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah memandang bahwa apabila ada dua orang sholat dan datang orang ketiga, maka dia sholat di tengah-tengahnya sebagai imam. Dia itu mempraktekkan sampai akhir-akhir beliau, dan tidak sampai kepada beliau hadis bahwasanya kalau ada tiga orang, imamnya maju ke depan, imamnya berdiri di paling depan. Tapi kalau Ibnu Mas'ud memandang imamnya berada di tengah. Nah, ini sama seperti hadis ini, kata Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada dua pendapat. Iqa sunnah ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah terbagi dua lagi pendapatnya. Ada yang mengatakan duduk iftirash itu lebih afdal ketimbang duduk iqa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan duduk iqa ini sunnah adalah dilakukan ahyanan wa ahyanan, kadang-kadang. Kadang duduk iftirash, kadang duduk iqa. Ini pendapatnya Shalih Al-Utsaimin. Syekh Albani. Kalau yang pertama tadi pendapatnya Syekh bin Baz. Jadi menurut Syekh bin Baz, kalau orang duduk iftirash kayak duduk biasa itu lebih afdol daripada duduk iqa. Kalau menurut Syekh Albani, sesekali duduk iqa dan sesekali duduk iftirash. Kalau menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin itu tidak sunnah. Afdolnya orang tidak duduk iqa sama sekali. Yang afdolnya dia lakukan apa? Dia lakukan duduk iftirash saja. Jadi ada berapa pendapat di sini? Secara umum ada dua. Yang pendapat pertama sunnah, dan ini juga terbagi berapa? Dua dari sisi cara. Ya, ada yang mengatakan duduk iftirashnya lebih afdal daripada iqa. Ada yang mengatakan dilakukan kadang-kadang, diselang-selingi. Ada yang pendapat yang kedua mengatakan duduk iftirash itu yang dilakukan dan iqa tidak disunahkan. Baik. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan ini, dan kita lanjutkan sedikit ba'dal azan insyaallah taala. Silakan azan dulu. Kita akan membahas tentang bacaan duduk antara dua sujud.
Baik. Jadi kita lanjutkan sedikit. Mana pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat? Sunnah atau tidak sunnah duduk iqa? Sunnah. Antum berhadapan dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang tidak sunnah. Bagaimana caranya antum membantah Syekh Utsaimin? Apa bantahannya terhadap Syekh Shalih Al Utsaimin? Beliau bilang tidak sunnah. Ibnu Abbas keliru dalam memahami, mungkin belum tahu beliau bahwa Nabi mengatakan jangan duduk seperti ubatus syaitan, dan beliau mencontohkan apa yang terjadi pada Ibnu Abbas sama seperti apa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud tentang masalah posisi imam ketika orang sholat 3 orang. Bagaimana cara membantahnya? Pertama kita katakan, untuk mengatakan hadis ini mansukh atau dihapus oleh hadis Aisyah, maka ini perlu kita tahu mana yang lebih duluan. Dengan mengatakan hadis Aisyah lebih umum untuk sekala jenis duduk iqa, maka ini juga ya perlu kita tahu ya hadis Aisyah ini kapan, dan itu tidak tahu di mana yang lebih duluan, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa ini mansukh atau dihapus ya. Dan kita kembali ke kaidah asal, al-jam'u mahma amkan, digabungkan sedapat mungkin. Makanya Syekh Albani menyebutkan, beliau mengatakan bagus penjelasan beliau tentang masalah ini ya. Beliau bilang jal iqa fil hadis bin Abbas fi sahih Muslim ya, wa Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa iqa yang dilarang itu adalah iqa yang contoh yang kita sebutkan tadi, cara pertama dan cara yang kedua, yaitu dia tegakkan kakinya dengan yang dilesekkan kakinya ya. Kemudian beliau menjelaskan hadis nahyi anil iqa kulluha ma'lulah. Kemudian hadis ia bercerita tentang larangan duduk iqa, semuanya itu cacat. Kemudian beliau mengatakan lagi, kalaupun ada yang sahih maka yuhmal ala ana iqa'il kal. Jadi kalau ada yang sahih pelarangan seperti ubatus syaitan hadis Aisyah tadi sahih, itu yang dimaksud adalah dilarang seperti cara duduknya anjing, seperti yang contoh pertama tadi toh, dengan contoh yang dia tegakkan kakinya, itu yang dilarang. Adapun duduk iqa yang sunnah tidak dilarang. Nah, itu cara mengkombinasikan ini hadis. Maka kalau kita kembali kepada kaidah dasar, apabila ketemu hadis yang kelihatannya bertentangan, yang pertama apa yang kita lakukan? Digabungkan sedapat mungkin. Jangan langsung buru-buru di nasih dan mansukh. Karena nasih dan mansukh itu kapan dilakukan? Kalau tidak mungkin sama sekali digabungkan. Ini harus faqih orang dalam hal ini. Ya, dan kita tetap katakan bahwa ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi wallahu alam, kita lebih condong ke pendapat yang mengatakan iqa sunnah itu dianjurkan ya, karena berpatokan berdasarkan pada kaidah yang kita tempuh tadi. Apabila ada dalil-dalil yang bertabrakan, bertentangan, maka jalur atau jalan yang ditempuh pertama kali adalah dengan dikombinasikan atau digabungkan. Kemudian kita pindah ke doa atau bacaan zikir ketika orang duduk antara dua sujud. Apa yang antum hafal? Apa yang antum baca ketika duduk antara dua sujud? Berapa bacaan duduk antara dua sujud yang sunnah? Banyak. Di antaranya, jangan antum hafal apa? Siapa yang bisa baca? Ini ada parfum. Siapa yang mau baca? Iya, antum. Robe fili ta'ala. Ada yang lain? Masya Allah. Sama ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa lagi selain robe fili itu ada riwayat yang lain? Ada yang lain selain robe fili itu tidak terbatas jumlahnya ya, boleh berapa saja. Hah? Dalam riwayat itu 2 kali robe fili, tapi pembatasan itu tidak ada. Jadi sebentar kita akan masuk ke dalam itu, insyaallah. Terus ada bacaan yang lain?
Nggak ada ya? Yang hafal Robby Firly saja, Robby Firly, dari yang lain? Ayo. Antum sudah? Tapi tidak apa-apa, kalau tidak ada yang lain ambak saja. Tidak ada yang lain? Ada yang lain? Oh ya, yang lain dulu kasih yang lain dulu supaya semangat semuanya. Ta'al. Itu riwayat. Itu hadis ya, riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syalbani. Terus ada yang lain selain itu? Dia dibalik-balik aja sebenarnya, tapi riwayatnya yang sama. Apa yang kamu hafal? Robby Firly, Wajiburni, Warfa'ni, Warzuqni. Ya, itu riwayat At-Tirmizi. Sahsan, ta'al. Habis parfumnya. Ta'al. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, jadi sudah sampai kita pada 3 riwayat ya. Yang riwayat pertama Ibnu Majah tadi yang disebutkan oleh yaitu Robby Firly, Warhamni, Wajiburni, Warzuqni, Warfa'ni. Riwayat yang kedua yang disahihkan oleh Syekh Albani juga dari riwayat Tirmizi, Allahumma firli, warhamni, wajiburni, wahdini, warzuqni. Allahumma firli, warhamni, wajiburni, warzuqni. Coba baca, Allahumma firli, wajiburni, wahdini, warzuqni. Terus riwayat yang ketiga, Allahumma firli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Ini dalam Sahih At-Targhib, jadi sahihkan oleh Syekh Albani juga. Allahumma firli, warhamni, wa'afini, warzuqni. 4 kata saja. Allahumma firli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Terus riwayat yang terakhir yang keempat yaitu Robby Firly, dia membaca 2 kali. Robby Firly. Kenapa Nabi bilang tidak ada batasnya tadi? Ada lanjutan hadisnya ini. Rasulullah mengatakan, misla makana qa'ima sajada. Ya, beliau mengatakan, beliau membaca Robby Firly dan lamanya semisal dengan lamanya beliau berdiri. Nah, itu riwayat An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani ini Masya Allah ta'liqatnya terhadap Sunan Kutubus Sittah itu ada semua. Ini betul, ini asli ulama hadis ini. Belum ana temukan selain Syekh Syuaib Al-Arnaud yang mentahqiq Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah secara lengkap kecuali Syekh Albani. Yang paling belakangnya belum ada yang. Tapi banyak orang tidak suka sama beliau. Beliau dia tidak punya guru, dia tidak tahu hadis. Masya Allah. Ini yang berbicara, dia bukan ahli hadis. Dia tidak paham. Profesor yang mengajarkan kami di Madinah ilmu hadis di sana luar biasa. Mereka tawaduknya terhadap takhrijnya Syekh Albani, hukum hadis oleh Syekh Albani. Kami berpendapat begini, tapi syekh kita, guru kita Syekh Albani berpendapat begini. Artinya mereka tawadu. Ini baru profesor ahli hadis yang sudah tua umurnya, mungkin sudah ada yang 70 tahun, ada 80 tahun. Ini anak kemarin sore tidak pula belajar ilmu hadis, tapi menjelek-jelekkan ulama hadis Syekh Albani. Ini menunjukkan kebodohannya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab, kalau ada kambing yang menanduk gunung, gunungnya yang hancur apa tanduknya yang patah? Iya. Kalau ada orang kecil ingin menjatuhkan orang besar, dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi antum mungkin tak paham masalah ini, tapi paling tidak orang yang sering berkeluyuran di sosmed, sering lihat-lihat medsos, ini banyak perkataan-perkataan aneh bin ajaib yang seperti ini ditemukan. Baik, yang terakhir permasalahan sebelum terakhir ya, permasalahan mengangkat tangan sebelum sujud. Ini tidak perlu kita panjang lebar karena ini masalah mungkin jarang antum praktekkan ya. Mengangkat tangan sebelum sujud itu ada 2 pendapat juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan mengangkat tangan ketika dia mau sujud. Jadi ketika dia duduk antara 2 sujud tadi, dia sujud lagi tau, itu diangkat tangan setinggi telinga. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi di sini tidak ada yang mempraktekkan. Dan itu pendapat yang lebih kuat, maka tidak perlu kita perpanjang. Ya.
Dan ini dinukil ya dari beberapa ulama ya. Makanya ada ulama yang mengatakan kana yarfa yadayhi min hadza takbir ahyanan. Kadang Nabi mengangkat tangannya ketika takbir saat bangun dari sujud. Jadi ketika bangun dari sujud, ketika hendak sujud diangkat kadang-kadang. Tapi kita tidak mau perpanjang ini masalah. Kenapa? Karena ini jarang juga dipermasalahkan. Karena pada asalnya itu tidak diangkat ya. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat. Ini dikuatkan oleh Syekh Nasir As-Sa'idi. Iya, masalah yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu permasalahan hukum duduk istirahat. Tadi ada namanya duduk antara dua sujud. Kita berbicara duduk iqa, kita berbicara duduk iftirash, dan bicara terakhir duduk istirahat antara duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Ada berapa duduk yang kita pelajari hari ini? 3 apa 4? 4 dengan duduk istirahat. Duduk istirahat sunnah apa tidak sunnah? Tahu duduk istirahat? Apa itu duduk istirahat? Ya duduk ya pasti harus istirahat ya. Duduk istirahat, tahu untuk istirahat gunanya tahu? Antum misalnya capek jalan kaki terus duduk untuk istirahat, tapi bukan itu maksudnya. Duduk istirahat di dalam sholat. Seperti apa? Contohnya? Siapa? Sangat. Silakan. Tak. Bagaimana duduk istirahat di dalam sholat? Coba praktekkan. Sebelum kita berbicara hukumnya, di situ praktekkan. Ya. Ya. Takbir dulu, Allahu Akbar. Terus duduk, Allahu Akbar. Itu duduk apa itu? Sekarang duduk istirahat. Sebelum berdiri, coba berdiri kalau gitu. Jadi dia sujud, kemudian duduk dulu sebentar, tidak langsung berdiri ya. Duduk yang sebentar ini dinamakan duduk istirahat. Sekarang pertanyaan, tafadhol. Antum tahu jawabannya, tafadhol. Jazakallah khair. Sekarang, tapi tidak ada lagi hadiah kasih. Habis. Ada yang mau tabarruk lagi? Nggak usah kita buka. Tidak ada yang mau donasi lagi. Baik. Sekarang apa hukumnya duduk istirahat? Sunnah apa tidak sunnah? Karena ini kalau antum sholat di masjid umum itu orang akan mempertanyakan duduk antum itu. Ini duduk apa ini? Orang pada umumnya dia langsung berdiri. Langsung berdiri. Makanya antum harus tahu dasarnya. Antum duduk ini juga jangan cuma ikut-ikutan aja. Harus tahu apa landasan dalilnya. Sekarang pertanyaan, apa hukumnya duduk istirahat ini? Sunnah apa tidak sunnah? Dalilnya. Apa landasannya? Hadis, ada hadisnya atau tidak ada hadisnya? Ada. Apa bunyinya? Apa bunyi hadisnya? Nah, hadisnya, dalilnya yaitu hadis dari sahabat Malik Al-Huwairits. Malik Al-Huwairits, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwasanya beliau melihat sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witr min salatihi lam yamhat hatta yastawi qa'ida. Pada saat beliau di rakaat witir, di rakaat yang ganjil, yaitu rakaat pertama menuju rakaat kedua dan rakaat ketiga menuju rakaat keempat, ya. Beliau tidak layan hatta yastawi qa'ida. Beliau tidak bangkit berdiri sampai beliau duduk dulu sebentar. Ini yang dinamakan duduk apa? Istirahat. Sekarang hadis ini tidak ada masalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kenapa ulama masih beda pendapat? Nah, ini perlu kita lihat. Jangan. Jadi di sini ada kitab bagus ya, ikhwan, bagi penuntut ilmu. Ada kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini kitab untuk pengantar yang paling bagus untuk orang ingin mendalami ilmu fikih. Karena di sana dia akan tahu penyebab ulama beda pendapat. Kadang dalilnya sama, tapi cara memahami dalilnya yang berbeda. Seperti hukum misalnya perempuan menyentuh laki-laki, batal apa tidak wudunya? Ada 3 mazhab. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau disertai dengan syahwat. Padahal dalilnya sama, ayatnya sama yang dia pakai. Wa idza lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu, sama dalilnya. Tapi kenapa beda pendapat? Nah, ini lihat kitab apa namanya? Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Karangan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti antum baca, itu luar biasa itu kitab. Nah, sekarang kita kembali ke masalah ini. Ini hadisnya sama, hadis riwayat Bukhari. Tapi kenapa ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak
Tidak sunnah. Artinya tidak sunnah dalam arti di sini disunahkan jika diperlukan saja. Hukum asalnya tidak duduk istirahat. Jadi kita klasifikasikan di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama tidak disunahkan. Pendapat kedua disunahkan hanya pada saat dibutuhkan, indal hajah. Misalnya orang yang lagi capek atau orang yang kegemukan, itu dia perlu memang dia bertumpu dengan tangannya baru dia bisa berdiri. Tapi kalau orang yang kayak kita ini tidak perlu, sunnahnya langsung berdiri. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dia gabungkan ini 2 pendapat, tergantung kondisi. Tergantung kondisi, hampir mirip dengan pendapat kedua ini. Artinya dia seolah-olah dia memberi pilihan, terserah mau yang duduk istirahat boleh, yang tidak juga tidak masalah. Nah, sekarang kita pengen lihat sudut pandang orang ini. Sebenarnya kalau kita mau berbicara cepat saja itu selesai dalam 1 jam 2 jam ini sifat sholat Nabi. Tapi ana pengen ajarkan kepada antum semua bagaimana cara orang mengambil hukum dan memegang ini pendapat ya setelah dia tahu dalilnya. Kalau sekedar begini begitu langsung saja prakteknya kita sudah selesai dalam waktu 1 jam. Tapi dengan mengetahui dalil, oh ternyata yang saya lakukan ini sudah benar. Oh ternyata yang saya lakukan ini masih keliru karena bertentangan dengan dalil ini. Nah, ini fungsinya kita apa? Belajar apa? Sifat sholat Nabi dengan cara membandingkan pendapat para ulama. Baik, kita lihat yang mengatakan ya duduk istirahat itu dianjurkan baik bagi imam maupun bagi makmum maupun orang sholat sendiri. Beliau mengatakan bahwa duduk di sini duduk yang disyariatkan. Ya, para ulama yang mengatakan ini di sana yang berpendapat dengan pendapat pertama ini disunahkan, mereka mengatakan disyariatkan. Tapi ini hukumnya cuma sunnah. Kalau ditinggalkan tidak mengapa. Hadis-hadisnya jelas ya yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis Malik bin Khuwairis tadi. Ini yang mengatakan sunnah karena berdasarkan apa yang dilihat oleh Malik bin Khuwairis bahwa Nabi SAW itu sebelum dia bangkit ke rakaat ketiga atau rakaat dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat, beliau duduk dulu. Nah, tapi yang mengatakan tidak sunnah, apa alasannya? Alasannya adalah Malik bin Khuwairis itu datang ke Madinah dan melihat Nabi mempraktikkan duduk istirahat ini adalah pada tahun ke-9 Hijriah atau menjelang wafatnya Nabi. Dan ini terjadi pada saat Nabi itu sudah tua, badan beliau sudah mulai gemuk dan susah untuk diangkat, artinya sudah punya uzur. Nah, jadi ulama yang mengatakan duduk istirahat ini tidak sunnah, beliau melihat kepada ilahnya, sebabnya karena Nabi ini melakukan begini karena apa? Uzur. Karena Malik bin Khuwairis ini melihat ini hadis dan menukil ini hadis kepada kita pada saat akhir-akhir dari kehidupan beliau atau kehidupan Nabi, yang pada saat itu Nabi sudah tua dan Nabi itu sudah mulai berisi badannya, sudah mulai gemuk. Jadi tidak bisa langsung diangkat ke atas, perlu dulu bertumpu tangannya, duduk istirahat namanya. Tapi bantahnya bagaimana? Atau antum sepakat? Ini mengatakan ini Syekh Utsaimin loh, ahli fikihnya, ahli fikihnya dunia. Syekh Utsaimin mengatakan tidak disunahkan duduk istirahat kecuali ketika dibutuhkan. Alasannya hadis ini dinukil kepada kita oleh seorang sahabat yang melihat tata cara sholat Nabi di akhir-akhir hidup Nabi, yang pada saat itu Nabi sudah tua, punya uzur dan sudah gemuk, maka Nabi perlu duduk seperti itu. Adapun orang yang tidak perlu, maka tidak perlu duduk seperti itu, kembali ke hukum asal. Nah, itu kata balik kurang lebih. Sekarang antum sepakat dengan beliau atau tidak sepakat? Antum semua ini duduk istirahat atau tidak? Duduk istirahat, berarti perlu antum bantah, perlu dibantah. Syekh Utsaimin mengatakan tidak, kecuali kalau ada kebutuhan. Kira-kira apa bantahannya? Siapa yang tahu bantahannya? Tidak ada lagi hadiah kasih. Apa bantahannya kira-kira? Kita tutup dengan ini. Apa bantahannya kira-kira? Enggak, bukan. Tidak ada kaitannya dengan tumanina. Biar orang langsung berdiri, dia tetap dianggap tumanina.
Baik. Apa kira-kira bantahnya? Yallah ya ikhwan. Bisur'ah. Cepat. Apa kira-kira bantahnya? Tidak ada? Hah? Betul? Apa? Sudah menyerah antum? Menyerah? Hah? Ada yang bisa jawab? Ya. Jawabannya mungkin ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Jawabannya, kalau itu alasannya karena Nabi sudah tua atau karena Nabi sakit, misalnya karena gemuk misalnya, kata para ulama membantah ini pendapat. Jadi kalau begitu berarti para sahabat tidak bisa membedakan mana yang dilakukan oleh Nabi itu karena ibadah dan mana yang dilakukan karena keperluan. Hukumnya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ibadah. Tata cara sholat Nabi kan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Dan sahabat ini melihat sholatnya Nabi seperti itu. Nah sekarang kita mau mengatakan bahwa ini karena uzur begini dan begitu. Sahabat tidak memisahkan seperti itu. Sahabat mengikuti seperti itu, tidak memisahkan karena keperluan atau karena ibadah. Tidak ada perbedaan seperti itu. Seandainya itu memang karena keperluan dan kebutuhan, pasti Nabi akan menjelaskan. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan saat dibutuhkan. Ini hukum asalnya sahabat melihat Nabi, itu dia melakukan sesuai apa yang dia lihat. Kalau seandainya hukumnya tidak sesuai seperti apa yang dilihat, tentulah Nabi akan menjelaskan bahwa para sahabat, saya melakukan ini karena saya sedang sakit misalnya. Oh, saya melakukan ini karena saya sedang kurang enak badan atau lagi gemuk dan seterusnya. Tapi Nabi tidak ada memberikan penjelasan ini. Maka kembali ke hukum asal bahwa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang sunnah. Adapun kita cari-cari alasannya banyak sekali. Banyak nanti yang batal hukum syariat kalau kita berusaha mencari-cari ilahnya. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa itu dilakukan oleh Nabi karena ibadah bukan karena kebutuhan. Paham atau tidak? Jadi kesimpulannya, duduk istirahat sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dulu. Saya mau tanya, jika mendapatkan imam yang lagi, nah apakah kita sebagai makmum ini ikut mengangkat tangan atau tidak? Nah kalau memang tidak, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Hukum bermakmum kepada imam yang kunut subuh. Kunut kan terbagi dua atau terbagi tiga. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah dan kunut witir. Yang diperselisihkan kunut apa? Kunut subuh. Nah, sekarang kunut subuh. Kunut subuh kita sudah singgung sedikit tadi, hukumnya adalah hadis mungkar yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama terutama kalangan mazhab Syafi'iyah. Itu adalah hadis Anas bin Malik, la yazalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta yufariqud dunya. Nabi senantiasa membaca kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Tapi masalahnya ada seorang perawi bernama, lupa nama seorang perawinya, disebutkan oleh Ibnu Hajar status perawinya adalah sodukun yahim. Dia orang yang jujur tapi yahim, kadang-kadang dia bermasalah. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang dia salah. Dan masalahnya lagi dia menyelisih hadis yang sahih. Ketika seorang sahabat, anak sahabat menanyakan bapaknya, "Ya wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali hahuna arba'an sana. Apakah yang nutun? Apakah pernah mereka kunut subuh?" Apa jawabannya? "Ai bunayya muhdas." Wahai anakku, ini adalah bid'ah. Ada dua hadis, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Bisa dikombinasikan? Jelas tidak bisa. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Dua hal yang bertentangan sama sekali. Maka kita harus tarjih. Nah, ternyata dari sisi sanad, hadis yang mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah itu lebih kuat, hadisnya sahih. Sedangkan hadis yang mengatakan Nabi selalu kunut subuh, hadisnya bermasalah. Nah, sekarang yang ditanyakan, kalau begitu kita yang mempelajari ini ilmu hadis,
Mukhalafatu ad-dhaif lisikoh, apa derajat hadisnya? Apabila ada perawi lemah menyelisih perawi yang terpercaya yang sikoh, hukum hadisnya jadinya apa? Mungkar. Nah, hadis mungkar diamalkan? Tidak. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau begitu? Kita amalkan kunut di belakang imam yang kunut atau tidak? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan tetap angkat tangan. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan pernah diminta fatwanya tentang makmum yang sholat di belakang imam yang kunut, kata beliau ikut kunut, karena ini masalah apa? Khilafiyah, tentang masalah hukum terhadap hadis. Bahkan ya apa namanya, Imam Ahmad mungkin kalau sholat di belakang Imam Syafi'i, beliau kunut atau tidak? Beliau kunut, menghormati pendapat Imam Syafi'i. Tapi kita boleh beristihad kalau kita punya ilmunya, karena dalam masalah ini manusia terbagi dua. Ada yang namanya muqallid, ada yang namanya talabul ilm. Muqallid dia ikuti siapa yang dia percaya. Talabul ilm dia boleh memilih pendapat yang terkuat. Kalau menurut pendapat anak berdasarkan pendapatkan ulama-ulama yang lain, artinya bukan anak yang beristihad di sini, anak mengikuti juga pendapat ulama yang anak percaya, bahwa sebaiknya kita tidak kunut. Kenapa? Karena ini dengan yakin kita mengatakan hadisnya statusnya apa? Mungkar. Jadi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Bid'ah berdasarkan nas hadis. Bahwa itu perkaranya apa? Bid'ah. Kalau bid'ah, memang Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diangkat gunanya untuk apa? Diikuti. Tapi dalam perkara yang disyariatkan. Tapi kalau perkara bid'ah diikuti? Jawabannya tidak. Maka kalau begitu khusus dalam perkara kunut kita berbeda pendapat dengan imam. Maka kita dalam hal ini kita boleh menyelisih imam, dalam arti di sini kita menganggap itu adalah bid'ah. Kita menganggap bid'ah, berarti kalau begitu kita tidak perlu apa? Kunut. Nah, lalu apa yang kita baca kalau kita tidak kunut? Jawabannya adalah kita tidak baca apa-apa. Kita cuma mendengarkan apa yang mereka baca sampai mereka sujud. Wallahu a'lam, inilah yang pendapat yang lebih menenangkan hati anak. Karena kalau kita konsisten dengan pendapat yang mengatakan kunut itu adalah bid'ah, maka tentu tidak perlu kita mengikutinya. Kecuali kalau kita mengatakan ini mungkin masalah ijtihadiyah yang masih bisa lah ditolerir, ya. Artinya ada kemungkinan sunnah, ada kemungkinan tidak, ya. Bolehlah kita mengatakan silakan ikuti imam. Tapi wallahu a'lam kalau kita tegas dalam masalah ini yang merupakan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Jadi di sini ada 3 pendapat masalah kunut subuh. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i kunut subuh itu apa? Sunnah. Adapun perbedaannya, kalau Imam Syafi'i kunut subuhnya itu menjelang sujud, yaitu bangkit dari ruku setelah membaca doa dalam i'tidal, baru setelah itu kunut. Adapun Imam Malik kunut subuhnya itu sebelum ruku. Bisa dibedakan? Kalau Imam Syafi'i kapan? Setelah ruku. Kalau Imam Malik sebelum ruku. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Kalau Imam Ahmad mengatakan bid'ah atau tidak? Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Hanya saja beliau masih menganggap itu mahal ijtihadiyah berkaitan dengan perawi hadis. Ya, artinya itu tadi yang mengatakan kalau sholat di belakang imam boleh dia mengikuti imam dalam perkara kunut. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, itu adalah bid'ah, tidak boleh diikuti. Nah, jadi wallahu alam, ini pendapat yang Anda pegang. Kalau kita di belakang imam yang kunut, maka tidak perlu kunut dan tidak perlu baca apa-apa. Didengarkan saja apa yang dibaca oleh imam yang kunut sampai mereka selesai atau imamnya selesai, dan kemudian sujud bersama imam. Tapi kita tidak perlu juga membid'ah-bid'ahkan orang yang kunut, karena ini masalah yang sudah terjadi perbedaan sejak dahulu. Ini masalah khilafiyah yang ditoleransi namanya, tidak ada masalah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum. Masalah kita masuk di rakaat akhir. Ketika sudah tahiyat akhir kita masuknya. Nah, pas kita berdiri kan kita masih rakaat pertama.
doa iftitah atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan hukum orang yang terlambat ya. Hukum orang terlambat ada terjadi atau terdapat perbedaan-perbedaan dengan orang yang sholat bersama imam dari awal. Apakah dia dihukumi membaca doa iftitah karena dia mendapatkan imamnya di rakaat terakhir? Misalnya dia mendapatkan imamnya menjelang salam, kemudian dia berdiri, artinya terhitung rakaatnya itu rakaat pertama. Pertanyaan, apakah dia perlu membaca doa iftitah atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara makmum yang masbuk dengan yang bukan masbuk. Dan bahkan ada lagi perbedaan yang lain, yaitu ketika makmum masbuk di rakaat pertama, ketika dia bangkit dari duduk itu dia apa? Dia takbir mengangkat tangan. Jadi ketika dia bangkit, ketika imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri dan langsung mengangkat tangan. Padahal kalau kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya, bahwa rakaat pertama itu tidak boleh mengangkat tangan. Tapi khusus untuk makmum masbuk, ketika imamnya salam, dia berdiri untuk bagi dia rakaat pertama, maka dia disyariatkan untuk apa? Mengangkat tangan. Allah Ta'ala. Jadi itu hukumnya tidak membaca doa iftitah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Masih jam 8. Itu yang kawannya. Ada lagi Ustaz. Ada satu lagi. Selesaikan. Iya. Ini soal sholat Jumat Ustaz. Sholat Jumat itu kan ada doa yang mustajab setelah Sholat asar. bukan, pas setelah khutbah pertama. 6. Kemudian di situ kan biasanya imamnya atau khadimnya berdoa. Disyariatkan angkat tangan atau tidak ketika berdoa itu? Doa mustajab, wallahu alam, di situ kita menguatkan pendapat yang mengatakan setelah sholat asar ya. Walaupun di situ ada dua waktu yang disebutkan pada saat khutbah pertama dan di saat setelah sholat asar di hari Jumat. Nah, pertanyaannya, hukum mengangkat tangan pada saat berdoa di waktu khutbah pertama. Jawabannya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan karena tidak ada contohnya dari salaf. Bahkan di khutbah yang kedua sekalipun, ketika khatib berdoa selesai khutbah, khatib berdoa apa tidak? Berdoa. Kita mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini karena tidak pahaman hukuman ini. Karena hukum mengangkat tangan dibagi oleh ulama menjadi 3. Ada yang disyariatkan kita mengangkat tangan pada tempat yang Nabi mengangkat tangan padanya, dan ada disyariatkan kita berdoa tidak mengangkat tangan pada tempat yang Nabi tidak mengangkat tangan padanya. Seperti apa contohnya? Antum membaca doa kan ketika duduk Rabbil firli warhamni, duduk apa itu namanya? Duduk antara dua sujud. Angkat tangan atau tidak? Sambil duduk antara dua sujud angkat tangan begini ada? Tidak ada. Berarti kita tidak perlu mengangkat tangan karena Nabi tidak mencontohkan. Ketika sujud, orang berdoa apa tidak? Disyariatkan berdoa karena itu tempat mustajab untuk berdoa. Boleh angkat tangan sambil sujud berdoa? Tidak boleh. Nah, ini tempat yang tidak mengangkat tangan Nabi padanya, maka tidak boleh kita mengangkat tangan. Dan ada tempat yang tidak disebutkan Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Sakata anhu al-adillah. Yang tidak disebutkan oleh dalil Nabi mengangkat tangan atau tidak. Maka kita lihat contoh ketika antara azan dan iqamah. Itu kan waktu mustajab. Maka boleh kita mengangkat tangan? Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena di antara adab berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Adapun yang ditanyakan tadi ketika berkhutbah itu tidak ada nasnya disebutkan bahwa Nabi mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir. Sebentar, ana pendek kalau pertanyaan sholat Jumat itu akan datang nanti penjelasannya insyaallah. Iya, ganti pertanyaan lain. Baik, ini pun akan datang. Sholatul ashabul a'zar namanya. Babnya itu sholat orang yang punya uzur. Antum datang nanti ya. Kalau anda kasih jawaban antum tidak datang nanti. Insya Allah nanti anda jelaskan secara rinci nanti. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita tutup.
Ya, paling ya masih ada dua ternyata. Ah. Ah. Baik, memang berkaitan dengan adab ya, adab talabul ilm. Baik, bolehkah kita mengangkat telepon orang tua pada saat kajian? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Tapi harus minta izin dulu. Jangan antum telepon sambil di dalam majelis. Ya, angkat tangan keluar dan berbicara dengan orang tua. Kemudian kalau panjang pembahasannya, kasih tahu orang tua kalau saya sedang kajian, baru masuk lagi ke dalam majelis. Nah, silakan. Berkaitan dengan mengangkat tangan setelah tasyahud, kadang-kadang bingung apakah harus diangkat tangan di rakaat ketiga atau tidak. Nah, itu sudah kita bahas atau belum? Belum ya, itu nanti pembahasan berikutnya. Karena ini masih berlanjut, ini kita belum selesai loh. Ini baru pertengahan jalan barangkali. Ini masih ada bahasanya yang ditanyakan nanti. Insya Allah kita bahas. Ada pertanyaan yang belakang? Oh, sujud. Posisi jari-jarinya itu, jari kakinya itu berdiri, menghadap ke arah kiblat, tidak turun ya, tidak turun kaki jari kaki, tapi dia berdiri. Seperti yang dicontohkan tadi. Berdiri jari kakinya menghadap kiblat sambil dirapatkan kaki-kakinya. Ada yang lain? Silakan. Yang bacaan apanya? Oh, kurang bagus. Baik. Ya umukum aqra'ukum lil Quran. Jadi imam itu yang paling hafal dengan Al-Quran, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Nah, sekarang bagaimana kalau imamnya jangankan hafalan, bacaannya saja bermasalah? Apa hukumnya? Kita lihat. Kalau seandainya bacaannya itu ada namanya lahan jali, ada namanya lahan al-khafi. Kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tersembunyi. Ini dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau kesalahannya lahan al-jali, dia merubah makna. Dan kalau ini terjadi pada Al-Fatihah, sholatnya batal. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Dia ubah bacaan Al-Fatihah, terjadi kesalahan karena dia mungkin salah-salah bacaannya, terjadilah lahan al-jali, yaitu kesalahan yang jelas sekali, yang merubah makna. Dia bilang an'amta, maksudnya dia bilang an'amtu alaihim. Yang an'amta artinya yang kamu beri nikmat, dia ganti dengan an'am tu, yang saya beri nikmat. Itu fatal kesalahannya, berubah maknanya. Atau dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda artinya? Beda seperti langit dan bumi itu artinya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dia menyembahnya kepada matahari. Sedangkan iyyaka na'budu itu menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah. Bayangkan itu. Ada namanya lahan al-khafi, ada namanya lahan al-jali. Al-khafi itu yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh pakar tajwid atau pakar qiraat. Misalnya dalam permasalahan mat misalnya, yang matnya mestinya 4 harokat, dia kasih panjangnya cuma 3 harokat atau 2 harokat. Dia tidak merubah makna, tapi dia menyelisihi bacaan. Yang mestinya 6 harokat atau 5 harokat, dia baca 2 harokat saja atau 3 harokat. Ini namanya kesalahan, tapi kesalahannya yang diketahui ahli qiraat ya, yang merupakan orang yang khusus di bidang ilmu tajwid. Tapi yang ditanyakan dari imamnya bermasalah di bidang mananya. Kalau yang bermasalahnya adalah di bidang jali, maka sholatnya bisa jadi tidak sah dan tidak boleh sholat di belakang imam yang seperti itu. Tapi kalau yang bacaan sholatnya yang lahannya khafi, yang istilahnya masih ditoleransi, maka boleh-boleh saja sholat di belakang mereka. Hanya saja afdolnya cari imam yang lebih bagus. Apalagi di sini banyak penghafal Quran. Jangan dikasih imam yang baru menghafal Al-Quran. Itu sholat itu bukan untuk coba ya. Nanti dicari imam yang paling hafalannya. Tapi kalau di masjid luar misalnya ketemu imam yang seperti itu, jangan sholat di situ. Masya Allah. Bagaimana kalau kita tidak tahu dan kita dapatkan imamnya bacaannya fatal, kesalahannya fatal dalam membaca Al-Quran, atau istilah lainnya lahan al-jali, kesalahan sangat jelas yang berubah makna menyebabkan
mengakibatkan sholat kita bisa batal? Jawabannya kita harus ulangi sholat kita. Harus diulangi sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Karena dia tidak datang dengan rukun. Dia membaca, dia tidak datang dengan, dianggap tidak datang dengan Al-Fatihah, maka sama saja dia tidak sholat. Seperti hadis musii'is sholat, sholli fa innaka lam, diulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal orang ini sudah datang dengan semua gerakan sholat, dari takbir, ruku, sujud sampai salam, dia datang semua gerakan. Ternyata ada satu rukun yang dia tidak datangkan, yaitu apa? Tumanina. Maka kalau ada satu rukun yang tidak didatangkan, maka itu sholatnya dianggap tidak sah. Nah, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.